N-nya tadi min sepertiga X plus B. Ya. Nah, jadi ini tergantung B-nya tadi. B-nya. Jadi kalau saya ambil B-nya, kalau X-nya 0, B-nya B, berarti ya. Di grup. Ini B. Di grup PBM apa? Suruh join. Kalau Y-nya 0, X-nya 3B. X-nya kalau Y-nya 0, X-nya 3B. 3B. Nah, ini garis. Nah, jadi tergantung nilai B-nya. Kalau B-nya 1, berarti sini 1, di sini 3, gitu ya. Kalau B-nya 0, berarti di sini 0, 0, berarti lewat sini. Kemiringannya sama, sepertiga. Kalau B-nya ini 1, ini 0, B-nya 2, berarti di sini 6, di sini 6, di sini 2, gitu ya. Di sini. Jadi garis, banyak garis ini. Nah, gitu ya. Yang kemiringannya min 1. Jadi parameternya B di sini. Nah, jadi persamaan keluarga garisnya mana ini? Y sama dengan min sepertiga X tambah Y. Kemudian yang kedua, memotong dengan sumbu Y di 4. Memotong dengan sumbu Y di 4. Memotong dengan sumbu Y di 4. Berarti apa? Memotong dengan sumbu Y di 4. Berarti dia melalui titik 0,4 ya. Titik 0,4. Jadi melalui titik ini ya. Suara apa? Berarti persamaannya apa? Y sama dengan MX plus 4 gitu ya. MX plus 4. Jadi parameternya sini gradiennya 4. Gradiennya M. Ya kalau gradiennya ke sana gitu 1, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya persamaannya ini Y sama dengan MX plus 4 karena dia berpotongan dengan sumbu Y. Artinya apa? Ketika X-nya 0, Y-nya 4 ya. Itu memotong sumbu Y di 4. Makanya itu 0,4. Memotong sumbu X di minus 5 ini serupa ya. Yang C serupa. Memotong sumbu X di min 5. Nah, berarti persamaannya Ada gak sih? Gak ada kan? Orang ini. Bisa tadi bisa dia udah aku coba. Y sama dengan MX plus B. Nah, memotong sumbu Y di 5, di min 5 berarti min 5,0. Kalau min 5,0 berarti apa? Y-nya berarti ini ya. Melalui 1 berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y dikurangin 0 sama dengan M X ditambah 5. Nah, jadi persamaannya ini Y sama dengan M X plus 5. Ya, tergantung gradiennya. Tapi dia melalui min 5,0. 5,0. Min
5,0 di situ. Jadi dia mulai titik ini ya. Ada yang ke sana, sini, sini, atau ke bawah sini. Yang sama melalui min 5,0 sama garisnya ini. Melalui titik min 2,7 sama juga yang D. Melalui min 2,7 sama kan tadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi parameternya gradiennya. Nah, jadi Y min 7 sama dengan M kali X plus 2. Nah, jadi Y min 7 sama dengan MX. Nah, ya udah ini ya. Ini. Nah, jadi kalau digambarkan gimana? Sama kayak gambar yang tadi. Cuma titiknya sedikit bergeser. Min 2 sama 7 misalnya. Nah, kalau saya gambarkan ada garis yang ke sana, sini, tergantung gradiennya nanti. Ada gradien 1, 2, 3, min 1, min 2, dan seterusnya. Tergantung kemiringan. Nah, itu adalah keluarga garisnya, persamaan keluarga garisnya yang ini. Yang E itu sejajar dengan garis 2x plus 3y min 9. Coba ya dicoba. Nah, kami dicoba, silakan coba dulu. Orang Pak J-nya lagi menang. Enggak, yang jadinya nggak ada suaranya loh, Kak. Suara ekspektin. Silakan dicoba. Ngapain? Nggak ada. Iya, sejajar dengan garis 2x plus 3y min 9 sama dengan 0. Nggak ada di sini, saya nggak masuk. Nggak ada suaranya, jadi nggak apa-apa. Nggak enak, nggak ada suaranya, seharusnya ada. Soalnya tadi YouTube juga ada. 61-nya berapa? 2/3 min. Jadi min 2/3. Nah, berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus B. M-nya adalah min 2/3. Y sama dengan min 2/3 X plus B. Nah, gini. Nah, jadi parameternya B, gradiennya min 2/3. Ini habis keluar terus. Kalau digambar, tergantung. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, B lewat situ, B-nya ke sana. Nah, kemiringannya min 2/3. Kalau Y-nya 0, X-nya berarti 3/2 B. Sini. Ini 3/2 B. Nggak kayak Samsung jadul itu loh. Nah, saya suka marah-marah. ini. Coba sih notifnya jalan itu, Nah, yang malu sama kata dia gitu. Nah, tergantung nilai B-nya. Bisa di sini B-nya 1, berarti ini 1 3/2. Ini 1, ini 3/2. Kalau B-nya 0, lewat 0,0 sini. Ini garisnya. Kalau B-nya 2, berarti di atas sini 2. Di sini berarti 3. Ini 3. 2, ini 3. Banyak nanti. Yang ke F-nya, dia tegak lurus garis 5x plus 4y min 20 sama dengan 0. 5x plus 4y min 20. Berarti L2 nya M untuk M1 nya dulu deh.
Ini berarti berapa? Min 5 per 4. Berarti M2-nya adalah 4 per 5. Berarti Y sama dengan MX plus B sama dengan 4 per 5X plus B. Gitu ya. Mulai tadi. Ini gambarkan garisnya. Kalau X-nya 0, Y-nya B tadi. Sini B. Kalau Y-nya 0, X-nya min 5 per 4. Min 5 per 4 sebelah sini. B. Ya. Di sini. Nah, ini. Kalau B-nya 0, berarti lewat 0,0 sini. Ada banyak garisnya ya, tergantung nilai B-nya tadi. Persamaannya mana ini? Namanya persamaan yang dimaksud. Oke. Yang ketiga misalkan sini. Yang ketiga A. Tentukan keluarga garis yang perpotongannya dengan sumbu Y adalah 2 kali perpotongannya dengan sumbu X. Perpotongan dengan sumbu Y adalah 2 kali perpotongan dengan sumbu X. Berarti kalau di X-nya katakanlah A, 0, berarti di B adalah 2A sini. Tentukan keluarga yang mempunyai sumbu Y berpotongan dengan sumbu Y adalah 2 kali perpotongannya dengan sumbu X. Gitu mungkin ya. Nah, jadi ini adalah 0,2A. Yang ini A, 0. Tarik garis ini. Ringannya berapa nih? M-nya. Delta Y per delta X. Ini 2A. Jadi 2A dibagi 0 kurang dari min A ya. Jadi min 2, M-nya min 2. Nah, berarti Y min 2A, Y min A dibagi Y min 0 dibagi 2A min 0 sama dengan X min A dibagi 0 kurang A gitu ya. Jadi Y 2A per min A kali X min A. Y sama dengan min 2X min A. Ya. Nah ini. Persamaan garisnya. Garisnya yang tadi. Kalau A-nya, tergantung A-nya tadi. Kalau A-nya 0, berarti mulai 0,0. Ini. Kalau A-nya 1, ini 1,0, ini 2. Ini 2, ini 1. Kalau A-nya 2, berarti ini 2, ini 4 sini. Di atas ini 4. Nah, gitu ya. Oke. Ini persamaan garisnya. Keluarga garisnya ini. Dengan parameter A ya. Kemudian yang B. Persamaan anggota keluarga garis di bagian A melalui titik, nah ditambahin bagian A tapi melalui 7, min 10. Jadi ada garis yang melalui 7, min 10 ya, tinggal masukin saja. Berarti min 10 sama dengan min 2 kali 7 min A ya. Jadi 5 sama dengan 7 min A. Jadi A-nya 2. Di persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 2 X min 2. Atau Y sama dengan min 2X plus 4 gitu ya. Ini persamaan garis yang dimaksud di poin B.
nomor 5. Tentukan keluarga garis yang berpotongan dengan sumbu Y dikurangi perpotongan dengan sumbu X-nya adalah 5. Nah, 5A keluarga garis berpotongan dengan sumbu Y dikurangi perpotongan dengan sumbu A-nya itu 5. Jadi kalau di sini B, di sini A potongannya, di mana B dikurangi A-nya 5. Oke, ya tinggal masukin aja. Berarti Y ini adalah 0, B, yang ini A, 0. Berarti Y min 0 dibagi B min 0 sama dengan X min A dibagi 0 min A. Oke, jadi Y per B sama dengan X min A per A. Dimana B-nya tadi berapa? B-nya sama dengan 5 plus A. Kita ganti B-nya dengan itu. Berarti sini Y sama dengan 5 plus A dibagi A kali X min A. Nah, ini samaannya. Persamaan yang A, yang berikutnya yang B-nya, di bagian A ditambah informasinya melalui 2,4. Melalui 2,4. Melalui 2,4. Melalui 2,4 masukin. 4 sama dengan 5 plus A per A kali 2 min A. Kali silang 4A sama dengan 5 plus A kali 2 min A. 4A sama dengan 10 ditambah 2 dikurangi 3A jadi min A min 3A. Min 5A ditambah 2A min 3A dikurangi A kuadrat. Betul ya? 10 ini 2A, ini min 5, ini min 3A, ini A kuadrat. Atau A kuadrat plus 7A min 10 sama dengan 0. Jadi X A min 2 sama A min 5. Enggak min ya. Berapa A-nya? A 5 plus A 2 min A 10 min 3A min A kuadrat plus 7A min 10 B kuadrat min 4 AC nya berapa? B kuadratnya 49 min 4 AC masih positif ya? Ya jadi ada ya, cuma ininya aja, angkanya aja yang nggak bagus. Berapa nilainya? 25 nggak bisa ya? Oke, pakai rumus ABC saja. Min B, min 7, plus minus akar B kuadrat, min 4 AC, min 4 AC, jadi plus 40. Dibagi
2A gitu ya. I min 7 plus minus akar 89 per 2. Nah, jadi ada 2 ya, dapat A nya itu, dapat A masukin ke sini, di sini A nya, nanti dapat persamaan. Nah, ini tinggal cari sini. Itu nomor 5. Nomor 7, tentukan persamaan keluarga garis yang perpotongan dengan sumbu X dibagi dengan perpotongan dengan sumbu Y-nya 5. Dibagi sekarang. Perpotongan dengan sumbu X-nya A misalkan, dengan sumbu Y-nya B gitu ya. Jadi A per B-nya 5. Atau A sama dengan 5B. Sama, rumusnya tadi sama ya. Yang ini A, 0, yang ini 0,B. Y min Y1, 1 min 0 misalkan, dibagi B min 0 sama dengan X min A per 0 min A. Dari sini Y per B sama dengan X min A per min A. Di sini berarti min A per B Y sama dengan X min A. Nah, A per B-nya tadi berapa? 5 ya. A per B-nya 5, saya ganti. Jadi min 5Y sama dengan X min A. Nah, ini persamaannya. Atau kalau disatuin, X plus 5Y min A sama dengan 0. Ini. Oke. Itu nomor 7. Nomor 9 tentang keluarga garis yang jaraknya terhadap 6,2 adalah 5. Keluarga garis yang jaraknya 9 ya. Sistem garis atau keluarga garis artinya semua garis yang jaraknya terhadap 6,2 adalah 5. Adalah ya. 5. Ini garis yang melalui titik 6,2. 6,2 ke situ. Kalau di titik ini jaraknya 6,2 itu 5 gitu. Ini garis jaraknya 5. Satu ini. Jaraknya 5. Ini P-nya tadi ya, 26,2. Ingat ya, jarak P ke L apa? DPL. Rumusnya masih ingat? Yang lalu, kalau persamaan garisnya tadi AX plus B Y plus C sama dengan 0. Rumusnya tadi apa? Apa tadi? Berarti 6A plus 2Y, 2B plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 5. Oke. Ini keluarga garisnya. Yang tergantung ABC-nya tadi. Jadi 6A plus 2B plus C sama dengan 5 akar A kuadrat plus B kuadrat. Kurang lebih ini mungkin. Ini semua garis yang melalui 6,2
6,2 dan jaraknya 5. Salah. Jarak terhadap 6,2 adalah 5, gitu. Bukan melalui garis yang jaraknya terhadap 6,2 adalah 5. Ini ya. Nggak bisa disederhanakan lagi. 9 sudah. 11. Tentukan persamaan garis yang L melalui perpotongan L1, satunya 2X min 3Y min 26 sama dengan 0, dan L2 6X plus 16Y plus 97 sama dengan 0. Tegak lurus dengan garis yang pertama. Nah, yang pertama adalah tegak lurus dengan L1. Nah, garis melalui perpotongan 2X min 3Y min 26 sama dengan 0 dan 6X min plus 16Y plus 97 sama dengan 0. Tegak lurus garis yang pertama. Berarti gradiennya cari dulu ya. Gradien L1 berarti gradiennya ini 2/3 min, berarti min, jadi 2/3. Tegak lurusnya berarti gradien L-nya berarti yang dimaksud adalah min 3/2. Gradiennya udah ada, kita tinggal cari persamaan garisnya tadi. Melalui perpotongan tadi. Persamaan garisnya melalui perpotongan L1 L2 berarti L yang dimaksud adalah L1 plus K L2 sama dengan 0. Satunya kita tulis tadi 2X min 3Y min 26 ditambah K kali 6X plus 16Y plus 97 sama dengan 0 ya. Oke, kita satukan seperti tadi. Ini 2, ini X nya 6X berarti 2 tambah 6K, maaf, 6K X. Yang Y-nya di sini min 3, di sini 16K, berarti 16K min 3Y. Kemudian yang bilangannya di sini 97K, di situ min 26, sama dengan 0. Kemudian tadi berdasarkan M-nya berarti M-nya M untuk garis L itu sama dengan minus dari koefisien X 6K dibagi koefisien Y 16K min 3. K min 3. 2 plus 6K bagi 16K min 3. Nah, ini harus sama dengan berapa tadi? Min 3/2. Min 3/2. Min 3/2. Minusnya kita coret. Berarti saya kali silang. Berarti 2 kali 2 plus 6K. Itu sama dengan 3 kali 16K min 3. Di sini saya punya 4 ditambah 12K sama dengan berapa? 16 kali 3 48. 48K dikurangi 9. Berarti ini sini berarti 36K sama dengan 13 ya. Ya, jadi K-nya 13/36. Nah, di persamaan garisnya masukin situ. Masukin ke sini. Jadi 2 bisa disederhanakan bagi 13 enggak ya? 26, 39 enggak ya? Ada yang salah hitung, cek dulu. Ini 2/3, 3/2, betul.
2x min 3y ini 26. 16y plus 97, betul ya? 2 plus 6k min 3 plus 16k 97k min 26. Betul. Kemudian M-nya itu adalah minus 2 plus 6k per 16. Betul. Nah, masukin ke sini ya. 2 plus 6k berarti jadi 2 plus 6k berarti 13 per 36 X ditambah 16k min 3. 16k min 3. 16k min 3 Y. Kemudian 97k min 26. 97k min 26 sama dengan 0. Min 26 ya. Oke. Ini coret dapat 6 ya. Nah, ini berarti 12 tambah ini berarti 15 per 6. 12 sama 13 25 ya. 12 per 6 tambah 13 per 6 X. Tambah ini kita bagi berapa nih? Bagi 2. Ini 18. Ini 8. Bagi 2 lagi. 4. 9. Nah, gitu ya. 4 kali 13. 12, 52. Per 9. Kurang 3. Y. Ditambah. Ini bagi berapa nih? Nah, tinggal masukin ya, hitung nanti sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang dimaksud ya, tegak lurus. Kalau tegak lurus dengan yang kedua, nah nanti silahkan coba. Yang kedua tegak lurus dengan L2. Nah, kita cari M2 nya berapa? M2 nya di sini mana tuh? Nih, M2 nya berarti min 6 per 16 atau min 3 per 8. Min 3 per 8. Min 3 per 8 berarti gradien dari L nya dimaksud adalah 8 per 3. Sama kayak tadi, masukkan, nanti kita dapatkan Y sejajar dengan sumbu X. Sejajar sumbu X berarti apa? Yang C sejajar sumbu X. Nah, berarti M-nya 0 ya. Horizontal sejajar sumbu X, berarti M-nya 0. Jadi cari di sini M-nya 0 berarti ini sama dengan 0, berarti K-nya min 1/3 ya. Jadi K-nya di sini dapat min 1/3. K-nya min 1/3. Masukkan ke yang tadi. Nah, D tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus dengan sumbu X. PM-nya tak hingga. Berarti yang ini harus, kalau tegak lurus dengan sumbu X itu vertikal, berarti tegak lurus dengan sumbu X itu berarti ini berarti nilai ini harus 0 ya. Jadi 16K min 3 sama dengan 0. Ini harus 0 supaya tegak lurus dengan sumbu X. Y-nya ini koefisiennya harus 0. 16K min 3 sama dengan 0. Jadi K-nya 3 per 16. Dapat. Di sini K-nya 3 per 16. Masukkan nanti. Tuh, kurang lebih nomor 11. Nomor 13 masih banyak ya. Kayaknya nggak masuk lingkaran, nggak apa-apa lah. Ini dulu. 13. Tentukan persamaan garis melalui perpotongan E.
Jadi garis L melalui perpotongan L1. L1-nya 2x min 3y min 3 sama dengan 0. L2-nya x min 2y min 1 sama dengan 0. Yang pertama berjarak 1 dari titik asal. Berjarak 1 dari 0,0. Oke. Berarti persamaan garisnya apa? Persamaan garis L berarti 2x min 3y 2x min 3y min 3 ditambah k kali x min 2y min 1 sama dengan 0. Berarti ini tadi apa? 2 plus k x ditambah min 2k min 3y ditambah min k min 3 sama dengan 0. Katanya berjarak 1 dari 0,0. Berarti D pusat ke L itu berjarak 1. Rumusnya tadi apa? Rumusnya masukkan ke sini. Berarti lewat 0, dari 0,0 berarti masukkan 0,0 sini. Jadi 2 plus K kali 0 ditambah min 2K min 3 kali 0 ditambah min K min 3 dibagi akar apa tadi? A-nya ya, 2 plus K kuadrat ditambah min 2K min 3 kuadrat. Nah, ini harus sama dengan 1 ya. Nah, karena ini 0 berarti ini tinggal min sama 1 sama dengan min K plus 3 dibagi akar 2 plus K kuadrat ditambah 2K plus 3 kuadrat. Minnya kita faktor ini kita kuadratkan hilang. Berarti sini kali silang ya, akar 2 plus K 2 plus K kuadrat ditambah 2K plus 3 kuadrat sama dengan min K plus 3. Kita kuadratkan. Kuadratkan berarti saya punya 2 plus K kuadrat tambah 2K plus 3 kuadrat sama dengan K plus 3 kuadrat. Kuadratkan, negatifnya hilang. Oke. Ini berarti berapa nih? Nggak mau diuraikan ya? Atau gini, 2 plus K kuadrat tambah K plus 3 kuadrat sama dengan K plus 3 kuadrat. Nah, yang ini kita uraikan nih. Ini A, ini B nih. Jadi 2 plus K kuadrat tambah K kuadrat ditambah 2 kali K plus 3 ditambah K plus 3 kuadrat sama dengan K plus 3 kuadrat. Nah, ini coret dapat 0. Nah, tinggal yang ini nih. Ini berarti 4 tambah 8K 4K tambah K kuadrat tambah K kuadrat tambah 2K kuadrat tambah 6K sama dengan 0.
Angka kuadratnya ada berapa? 2, 1, 1. Jadi 2 tambah 2, 4 ya. 4 K kuadrat. Ada yang ada K-nya 10. 10K tambah 4 sama dengan 0. Bagi 2 ya. 2K kuadrat tambah 5K tambah 2. Bisa faktorin? Bisa ya? 2K dengan K. Ini 1 dengan 2. Nah, gitu ya. 2 kali ini tambah 4, 5. Oke. Jadi K-nya adalah min setengah sama K-nya adalah min 2. Nah, masukin ke situ K-nya. Kemana? Bisa ke sini boleh. Ya, atau yang ke sini juga boleh. Atau yang ke terakhir ke sini. Ke persamaan yang ada K-nya mana tadi? Nah, ini. Masukin ke sini. Saya ambil satu ya. Yang mudah misalnya min 2 ya. Min 2. Berarti ini 0. Min 2 ini berarti 4. Yang 1. Jadi Y. Min 2 ini min 1. Itu vertikal 1. Masukin K-nya ke sini. Oke. Ini dapat. Masukin dua-duanya. Ada 2 di situ. Kemudian yang B. Memotong sumbu Y di min 2. Di min 2. Berarti koordinatnya adalah 0, min 2. Jadi melalui 0, min 2. Nah, jadi masukin ke mana? Masukin ke sini ya. Melalui 0, min 2. Dapat K-nya nanti. Jadi 2 plus K kali 0. 2 plus K kali 0. Ditambah. Apa lagi tadi? Nah, ini. Min 2K min 3Y. Min 2K min 3. Min 2K min 3 kali min 2. Kemudian C-nya itu berapa? Min K min 3. Min K min 3. Min K min 3. Min K min 3 sama dengan 0. Ini jelas 0. Ya, ini berapa? 4K tambah 6 dikurangi K kurang 3 sama dengan 0. 3K plus 3 sama dengan 0 ya. Berarti K-nya min 1. K-nya dapat, masukin ke persamaan awal. Yang ini, masukin ke sini. Dapat persamaannya. Gitu ya. Oke. Tuh. Yang C-nya perkalian titik potong dengan sumbu koordinat sama dengan perkalian titik potong titik potong dengan sumbu koordinat sama dengan ini. Perkalian titik potong. Ini gimana ya? Perkalian titik potong dengan sumbu koordinat perkalian titik potong dengan sumbu koordinat sama dengan min 4. Maksudnya gimana? Perkalian titik potong dengan sumbu koordinat. Oh, perkalian
perkalian titik potong sumbu koordinatnya X dengan titik potong sumbu Y dikalikan, hasilnya min 4. Nah, dicari dulu titik potong dengan sumbu koordinat mana tadi? Ini ya, titik potong dengan sumbu Y. Nah, dengan sumbu X, Y-nya, kalau Y-nya 0 berarti titik potongnya X-nya berapa? Berarti ini bagi ini ya, jadi K, X-nya itu K plus 3 per 2 plus K. Y-nya, kalau ini 0 berarti ini begini. Jadi K plus 3 dibagi min 2K min 3. Nah, ini dikalikan sama dengan min 4. Gitu. K plus 3 per 2K. K plus 3 per 2 plus K. Ini K plus 3 per min 2K min 3. K plus 3 per min 2K min 3. Min 2K min 3. Kita lihat. Nah, ini ke sini. Jadi K plus 3 dibagi ini sama ini. Nah, ini sama dengan min 4. Katanya. Sama dengan min 4. Berarti ini K plus 3 kuadrat sama dengan min 4 kali 2 plus K kali min 2K min 3. Kali silang. Nah, diuraikan sama kayak tadi. Berarti K kuadrat plus 6K plus 9 sama dengan min 4 kali ini min 2K kuadrat. Ini dengan ini 4 min 4, ini min 3 min 7. Min 7K ini min 6. Nah, gitu ya. Ini 8K kuadrat 28K 24. Nah, gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti ini jadi 7K kuadrat. Ini jadi plus 22K. Ini jadi plus 15. Nah, ini cari faktornya berapa? Kalau susah pakai rumus tadi ya, ABC min B berarti min 22 plus minus akar B kuadrat 22 kuadrat min 4A kali 15 dibagi 2A bagi 2 kali 7. Nah, cari berapa? Tanya. Nanti masukin ke awalnya. Itu yang C. Kemudian 15 tunjukkan bahwa titik berat suatu segitiga membagi garis berat dengan perbandingan 21. Nah, ini udah dibahas sebenarnya di satu ini. Tunjukkan bahwa titik berat segitiga membagi garis berat dengan perbandingan 1:2. Nah, ini nanti ini diusulkan. Udah ada banyak ya sebenarnya. Ini Anda silahkan bisa cek nanti ada YouTube ya.
kita akan buka terkait dengan perbandingan perpotongan garis berat segitiga itu 1:2. Nah, silahkan cek nanti. Kita nggak masuk ke lingkaran karena waktunya tidak mencukupi. Yang tadi di mana ya? Yang terkait garis berat. Saya gunakan itu. Atau dengan bahasa segitiga yang lain, harusnya dengan ini. Tadi memang garis berat di mana tadi? Ya, ini. Dia perbandingannya 2:1, perpotongannya 2:1, berarti jarak dari atau dengan cara yang lain, walaupun agak macam. Ada banyak soal yang membuktikan. Jadi kalau yang sudah umum ya, ada segitiga, ABC misalkan, sebarang ya, katakanlah D titik tengah BC, di panjang ini sama. Kita di sini. Ini BD jelas, ada C. Ini juga sama. Ini. Terus yang satu lagi di sini. Nah, ini perbandingannya 2:1 ya. 2:1. 2:1.
eh, ini dia menggunakan konsep ini, konsep maunya pakai konsep tadi konsepnya konsep apa namanya, perpotongan dua garis memotong garis melalui perpotongan dua garis gitu ya. Jadi untuk menyambungkan dengan yang tadi, ini kalau kita gunakan yang ini, nah, tadi, ini yang satu lagi nih. Nah, ini jadi kita ingin menunjukkan perbandingan 2:1 ini, panjang dari sini ke sini. Berarti supaya dua banding satu berarti jarak garis ke A gitu ya. Berarti jarak garis CR ke titik A, jarak garis CR ke titik P gitu ya. Nah itu harus bandingkan, berarti dua kalinya gitu ya. Jarak garis A ke titik garis jarak, misalnya saya ingin mencari AD dengan DP. AD dengan DP. Berarti ini saya ingin bandingkan ya antara AD dengan DP. Berarti saya harus cari CR, jarak CR terhadap A. Kemudian jarak CR terhadap P. CR-nya kok nggak ada ya? CR-nya ini. Nah ini. Atau yang bentuknya lebih sederhana aja. Saya ngambil yang ini aja, yang dua ya. Yang jangan CR. Berarti yang Beki. Beki kemana nih? Beki ke jarak B. Turun lagi. Jarak Beki ke titik dia harus tegak lurus, tapi ini tegak lurus nih. Jarak Beki terhadap enggak deh. AD BP. Ini tegak lurus enggak kan? Enggak ada jamin. Ini tegak lurus enggak? Tegak lurus harusnya. Jadi antara CR dengan AP tegak lurus. Ya berpotongan tegak lurus tidak ya. Nah ini dengan ini. Kayaknya enggak ya. Nah ini harus tegak lurus dulu, baru bisa ini sih. Dengan konsep itu ya. Jadi belum bisa dibuktikan untuk yang ke ini di pertemuan selanjutnya akan saya kasih ya hasilnya. Yang ini karena waktunya tidak kita. Yang ini perbandingan 1-2 tadi, di mana saya malah mikirnya ini yang tegak lurus, ternyata enggak ya.
tegak lurusnya yang mana kalau gitu? Yang garis tinggi. Jadi ini bisa kita lihat nanti ya. Saya coba cek dulu. Di perbandingan 2:1-nya. Belum ada ini. Yang saya ingin dihubungkannya dengan konsep yang tadi. Ternyata salah. Nah, di sini di apa namanya? Di beberapa blog banyaknya yang menggunakan konsep ada aturan kosinus, ada yang menggunakan aturan dalil Stewart ya. Nah, Anda bisa cari di apa namanya di blognya. Sambil nanti di saya kasihkan nanti di pertemuan berikutnya karena waktunya untuk jeda ke kelas berikutnya 5 menit. Ya, itu saya dulu ya. Jadi belum masuk ke lingkaran. Saya tanyakan dulu di luar yang barusan. Bapak izin bertanya. Ya. Berarti untuk nomor genap kita kerjakan ya Pak? Tugas untuk yang pekan berikutnya. Jadi setiap yang subbabnya yang tersisa silakan kerjakan supaya Anda dipahami gitu. Kalau nggak disuruh ngerjain, kalau nggak disuruh ngumpulin biasanya nggak ngerjain. Saya ingin mengecek semuanya minimal Anda paham dengan misalkan bertanya ke teman yang lain ya, kalau tidak mengerjakan secara langsung sehingga Anda tahu hasilnya. Iya Pak. Untuk baik batas pengumpulannya sama kapan? Ya, tiap Kamis sama. Ya. Kamis. Baik Pak. Iya Pak, untuk izin mengonfirmasi, ada teman saya yang tidak bisa absen Pak karena kendala jaringan tadi. Tadi sempat join. Yang lain bisa, kenapa? Saya nggak bisa. Orangnya siapa? Ina Selviana Pak. Siapa? Ina. Iya Pak. Oke, lagi. Sudah Pak, terima kasih. Oke, kalau ini saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Insyaallah ketemu lagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.